Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, guru SMP Negeri 2 Balongbondo Sidoarjo, akan memberikan pengimbasan hasil diklat daring bimbingan teknis program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dalam diklat daring AKM, kita akan mendapatkan beberapa materi. Antara lain ada konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan nantinya ada materi tambahan yaitu asesmen pra dan pasca program. Saya pada pengimbasan ini tidak akan menjelaskan seluruhnya, hanya memberikan informasi sedikit saja tentang asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi terhadap kelulusan siswa. Asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang asesmen nasional ini, maka saya akan memberikan informasi tentang perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Untuk kriteria pembandingnya, yang pertama, tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan nasional, sedangkan ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kemudian untuk jenjang penilaian, asesmen nasional diperuntukkan untuk siswa SD atau MI, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan. Sedangkan ujian nasional untuk SMP, SMA, dan SMK. Untuk level siswa, asesmen nasional diperuntukkan untuk siswa kelas 5 di SD atau MI, kemudian kelas 8 di SMP atau MTS, dan kelas 11 di SMA atau SMK. Kemudian untuk ujian nasional hanya pada tingkat akhir tiap jenjang. Subjek siswa untuk asesmen nasional merupakan survei atau siswa dipilih secara acak saja. Jadi tidak seluruh siswa mengikuti asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional merupakan sensus, semua siswa harus mengikuti ujian nasional yang berada di tingkat akhir jenjang. Kemudian untuk model soal, untuk asesmen nasional ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional hanya 2 model, yaitu pilihan ganda dan uraian. Selanjutnya, untuk sasaran penilaian, asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaiannya, pada asesmen nasional menggunakan sistem MSAT, sedangkan pada ujian nasional menggunakan CBT atau PBT. Selanjutnya untuk bentuk soal antara asesmen nasional dan ujian nasional berbeda. Tadi sudah disebutkan ada pilihan ganda. Apa pilihan ganda itu? Pilihan ganda adalah memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Sedangkan yang kedua ada pilihan ganda kompleks, yaitu memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, model penjodohkan, menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik yang lainnya, yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya.
Kemudian ada isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, dan jawaban pasti lainnya. Dan yang terakhir ada uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai tugas pengimbasan dalam mengikuti diklat daring program Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.